أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat untuk kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dengan satu program yang begitu menjadi favorit buat kita semua, Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah kita hari ini akan membahas tema-tema yang sangat menarik dan insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita, diantaranya Kiai Taufikur Rahman, Ustazah Lulung Mumtazah dan Ustadz Nuris. Bagi para pemirsa yang ingin ngaji, insya Allah kita akan ada segmen ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Dan jangan lupa siapkan Al-Qur'annya. Sebelumnya saya tetap mengingatkan untuk kita semua dimanapun berada agar tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Sebelum kita berbincang dengan para narasumber kita, berbincang dengan guru kita semua, alangkah lebih baiknya mari sama-sama kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Diduga alami depresi, seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah tega menganiaya ketiga anaknya. Satu korban meninggal dunia, sementara dua anaknya kritis. Warga desa Sokawera, Kecamatan Tonjong, Brebes, Jawa Tengah digemparkan dengan peristiwa penganiayaan hingga penghilangan nyawa yang dilakukan seorang ibu terhadap ketiga anaknya. Bercak darah korban tersisa di teras rumah dan menjadi tontonan warga sekitar. Salah satu warga yang pertama kali mengetahui peristiwa yang terjadi mengaku sempat mendengar suara keributan dari dalam rumah. Akibat penganiayaan oleh ibu terhadap anaknya ini, anak kedua pelaku meninggal dunia sementara dua lainnya alami luka-luka. Dari olah TKP yang dilakukan, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk dua buah telepon genggam. Usai menjalani visum, korban disemayamkan di rumah duka sambil menunggu ayah korban yang bekerja di Jakarta. Untuk mengetahui motif terjadinya penganiayaan ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Pemirsa semuanya, ini cuplikan yang begitu menyayat hati kita semua
Mudah-mudahan dari cuplikan ini kita bisa banyak mengambil pelajaran dari guru-guru kita yang ada di tengah kita semua. Sebelum saya berbincang dengan para guru-guru, saya ingin menyapa para pemirsa yang ada di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini dari Majelis Taklim mana? Al-Ikhwan. Majelis Taklim Al-Ikhwan. Di mana ini, Bu? Di Tebet. Alhamdulillah. Siap mendengarkan tausiah dari guru-guru kita? Insya Allah. Terima kasih semua para pemirsa. Baik, kita sudah kehadiran guru-guru kita. Ada Kiai Haji Taufikur Rahman, ada Ustazah Lulung dan Ustadz Nuri. Assalamualaikum guru-guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Abi, Ustadz, Masya Allah. Tadi cuplikan begitu sangat menyentuh hati kita dan sangat membuat kita sedih sebagai umat Islam. Abi, mohon pandangannya terkait kasus yang membuat seseorang akhirnya menghilangkan nyawa, bahkan ini nyawa anaknya sendiri. Faktor apa yang menjadikan seperti ini? Bagaimana pandangan menurut agama, Abi? Baik, terima kasih Guru Abai, pemirsa Cahaya Hati Nusa dimanapun Anda berada, juga para jamaah yang ada di sini. Bahasa pantunnya mengayun sampan ke Filipina, anak bayi pakai gurita. Cakep. Pemirsa boleh di mana-mana asalkan hati kita tetap saling cinta. Allahu Akbar. Bukan hidup namanya kalau bukan kehidupan namanya kalau bukan nggak punya masalah. Benar, Bi. Jadi setiap makhluk hidup pasti punya masalah. Masalah, Bi. Ya, nah makanya hebatnya ini Al-Quran sebagai obat penyakit hati. Bi. Jadi Guru Abai juga pemirsa dimanapun Anda berada, Nabi jauh-jauh hari mesenin, ala inna fil jasadi, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal daging. Yang kalau segumpal daging ini baik, maka baik semuanya. Benar. Tapi kalau segumpal daging ini buruk, maka buruk juga semuanya. Nah, bagaimana biar ini baik, biar nyaman? Ya, nah, Quran memberikan rambu-rambu di surat ke-13 Ar-Ra'd, Ya, juz ke-12 ayat ke-28. Ini yang harus betul-betul kita pakai buat semuanya. Buat diri saya, buat kita semua. Apa kata Quran? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Ketahuilah oleh kamu sekalian, hanya dengan ingat Allah, hati menjadi tenang. Ya, ini ingat pada Allah. Jelas yang pertama, kalau kita lihat Allah memerintahkan surat kedua, juz kedua ayat 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ini dua ayat kalau kita simpulin, jangan pernah kita untuk hati kita jadi nyaman meninggalkan perintah yang utama, sholat 5 waktu. Benar, Bi. Masya Allah. Iya, makanya secara lugo as-sholat indal lugo ad-du'a. Secara pengertian bahasa adalah meminta kepada Allah. Oleh karenanya di saat kita konsisten 5 waktu dijaga, siapa aja orangnya, sholatnya benar, kalau bahasa pantun Al-Fakir, berpangku tangan kaki dilipat. Cakep. Naik kereta makan coklat. Cakep. Ketenangan yang kita dapat ketika kita menjaga perintah sholat. Masya Allah. Berarti intinya ketika selamat harus ada iman ya, Bi. Iya, jadi kalau disingkat, Kalapak Cengkir dari Cipinang, Apa tuh? dengan berzikir hati jadi tenang. Dari Cipinang langsung ke Bekasi, hati tenang, nggak mungkin kena depresi. Masya Allah. Terima kasih Abi atas masukannya. Dan ini sangat memberikan nasihat pelajaran buat kita semua. Umi Lulung, melihat dari fenomena ini yang kita nggak menyangka bahwa yang melakukan pembunuhan ini adalah ibu kandung sendiri. Seorang ibu. Seorang ibu. Yang harusnya. Bagaimana beban ibu ini dalam rumah tangga dan bagaimana menyikapi seorang ibu dalam berumah tangga. Ya Allah, mohon izin Guru Taufik dan juga Ustaz Rudi dan juga Abi. Dan juga pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kita kudu memuji Allah dulu. Karena alhamdulillah mudah-mudahan kita dihindarkan dari depresi tadi yang sudah guru kita sampaikan.
Jadi untuk pemirsa ya yang sudah berada di sini yang bisa ngaji bareng kita, ngomongin kayak tadi tuh Umi tuh antara sedih dan antara kecewa. Kenapa? Bener, Mi, bener. Ini pasti ada sebabnya. Iya, Mungkin apa, Mi? sebagai seorang istri, dia sebagai Iya, Mi. seorang ibu udah berat tugasnya. Bayangin Iya. sebagai seorang ibu tuh yang dihadapi tuh banyak. Mi. Suaminya, Iya, Mi. anaknya, Iya, Mi. iparnya, Mi. mantunya, saudaranya. Mi, jangan ngambek, Mi. Ngomong-ngomong lagi curhat ya. Lagian kadang-kadang Iya, iya. kenapa jadi Iya, iya. depresi gitu ya? Iya, Umi jadi kesel begini. Karena gak didengerin kalau ngomong. Iya, iya, terus, Padahal Mi. kalau kata surat Oh. An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Benar. Sebagai seorang suami kalau istri lagi ngomong dengerin. Dengerin, Bu. Ya kan? Didengerin nggak, Bu? Oh iya iya iya. Iya, iya, terus Mi. Karena bener. wanita tuh butuh didengar, Oke, butuh Mi. diusap-usap gitu loh. Jadi Kasih kadang kita sayang. ngomong, ya kasih sayang. Karena apa? Kalau kita lagi ngomong gak didengar kita kan kesel. Gedek. Padahal mah nggak perlu solusi, yang penting mah kuping dengerin aja gitu loh. Oke, Mi. Kadang-kadang ya jadi gimana? Mungkin inilah yang membuat jadi seorang ibu berat rasanya ya pemirsa. Karena apa? Udah mengurusin anak, emang sih pahala. Tapi Benar. tolong sebagai seorang suami ya, mengertilah. Karena seorang istri itu berat tugasnya. Dan dinyatakan juga dalam hadis dari Rasulullah SAW, khiyarukum linisa'i. Sebaik-baik kalian adalah seorang suami, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sama istrinya. Masya Allah. Bukan begitu Pak Ustadz? Ngelamun. Ini sebagai seorang ibu. iya, Jadi berarti- nggak mungkin kejadian seperti itu kalau mungkin ketika dia ada teman cerita, ada komunitas pengajian. Makanya ya untuk para wanita benar-benar carilah ya teman-teman yang bisa, mungkin tadi guru kita nyatakan ada teman cerita sehingga hati jadi plong, walaupun kita tetap cerita kepada Allah. Tetap wa asyiruhunna bil ma'ruf. Mane katanya jadi suami yang baik. Tapi dalam hal ini terkadang wanita suka disalahkan. Iya, iya. Padahal di dalam salah satu, kalau tadi guru kita pantun saya lagu. Heeh. Karena wanita ingin dimengerti. Bener gak sih Bu? Solusi mah belakangan, yang penting dengerin dulu ya Iya, kan? iya, Nih, iya, gue iya. mau ngomong nih. Bi, boleh dikomentarin, Bi? Komentarin, Bi. Boleh, Bi, dikomentarin, Bi. Boleh, Bi. Mempertegas. Iya. Jadi Asik. bapak-bapak itu bini nggak minta banyak. Ah, iya, Aku iya. mau dibelikan tinta, Iya, tapi tinta yang dari Belgia. Cakep. Aku mau bang kau bicara cinta, Asik. tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Nah itu maksudnya. Terima kasih Umi, luar biasa. Artinya bahwa kita butuh saling menghargai ya Mia. Benar. Butuh saling didengar, Didengar. butuh saling merasakan bahwa beban itu jangan ditanggung Jangan sendiri. tanggung sendiri, katanya rumah tangga kerja sama. Ngapa ah. jadi seperti itu? Masya Allah, luar biasa Umi. Ustaz Nuris, dari cuplikan tadi apa yang harus dilakukan agar kita tidak gampang depresi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada dan pemirsa yang ada di studio. Rupanya segala beban dalam hidup ini mesti ada karena fitrah manusia. Manusia sering dihadapkan dengan rasa sedih, kesal, dirundung masalah karena itu sifatnya hidup. Ya. Kalau tidak ingin banyak masalah ya jangan hidup. Jadi mati aja gitu. Yang jelas kita perlu ada kacamata. Iya. Kalau pandangan indrawi kita, mata kita terahum, kita perlu memakai kacamata yang min 1, min 2 makan minjem. Boleh. Kacamata bagi kita pertama adalah kacamata berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhusnuzon kepada Allah. Apapun yang terjadi, ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi sesuatu yang Allah berikan, ini adalah pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana inda dhani abdi bi wa ma'ahu idza dzakarani. Sesungguhnya kebersamaan Sang Pencipta itu beserta prasangka-prasangkanya hamba-hamba Allah yang baik. Yang kedua, kacamata yang harus kita pakai adalah melihat keadaan yang lebih bawah. Unduru ilaman huwa asfala minkum. Melihat bahwa susah enggak sendirian. Kita pikir kalau lagi ada susah, kita aja yang susah. Padahal masih banyak yang lebih susah Masih daripada banyak kita. ya guru ya. Masya Nah itu insya Allah dengan kacamata itu terang. Pandangan iman kita akan menjadi lebih terang lagi dan tidak akan terahum. Yang paling hebat adalah kacamata alhamdulillah. Rasul mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan.
Ada ibadah yang memang ibadah itu nggak harus pakai tenaga, nggak harus pakai keluar keringat. Ucapan alhamdulillah itu akan memberatkan timbangan di hadapan Allah. Dengan memakai kacamata alhamdulillah, keadaan apapun alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita akan menjadi tenang. Masya Terima Allah. kasih. Terima kasih Guru Nuris, luar biasa. Kembali pertanyaan untuk ke Taufikur Rahman. Guru, dari cuplikan tadi itu ada informasi bahwa seorang ibu melakukan itu karena ada bisikan. Seperti apa bisikan dalam pandangan Islam? Iya, di surat ke-12, surat Yusuf, juz ke-13, ayat ke-53. Iya, Bi. Ini semua universal. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Semuanya ada pada diri kita. Makanya dipanggil namanya nafsul ammaroh. Nafsul ammaroh. Allah. Nafsul ammaroh ini selalu ngajak kita Bapak Ibu buat ngajak yang nggak bener. Oh, jadi ngarahnya jelek mulu gitu, Bi? Iya, ngajak buat keki, Iya, Bi. dengki, Iya, Bi. iri hati, bunuh diri, Iya, Bi. selingkuh, korupsi, dan lain-lain dah tuh. Yang semuanya buruk. Nah, oleh karenanya bagaimana cara menopangnya? Di surat ke-75, juz 29, ayat 1, ayat 2, di situ Allah bersumpah harus dibarengi ada nafsul lawamah. Nafsul lawam. Menyesal. Ya Allah, besok udah mau puasa. Ini belum tahu tahun depan ketemu Ramadan lagi. Yang dulu-dulu jelek, sekarang saya mau ganti dengan yang baik. Benar. Lawamah. Nah, untuk lebih menjadi motor semuanya, selamat. Yang ketiga perlukan surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. Juz 30. Apa? Harus betul-betul kita jadikan yang menjadi imam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, di saat yang jadi filternya nafsul mutmainnah, insya Allah gak akan pernah terjadi orang tua sambil gorok anaknya. Gak akan terjadi yang namanya perselingkuhan. Gak akan terjadi tadi curhatan Umi Lulung, bini kecewa sama lakinya. Iya, ya kenapa? Nah, kalau masih gak mempan juga, terakhir. Ini doanya gak ada di kitab yang mana pun. Apa tuh? Allahumma paksain wa malas-malas tinggalin. Masya Allah, terima kasih. Luar biasa. Umi Lulung, ini terkait sama seorang ibu lagi, Mi. Nah, biasanya kalau ibu-ibu tuh marah, ya Mi, suka nggak ketahan. Emang. Centong lah dilempar. Ya, penggorengan ya. Penggorengan lah habis gitu. Ini yang jadi masalah, dia ngelimpahin kemarahannya ke anaknya. Nah, gimana neken amarah, jangan sampai dia yang kesel yang jadi korban semuanya. Iya. Nah, ini dia nih, pemirsa, mohon izin nih ya. Emang kadang-kadang tuh perempuan tuh lucu. Dulu waktu belum nikah pengen nikah, ya kan? Jangan sampai namanya maaf menjadi jomblo lah gitu. Tapi ketika sudah nikah, ya kan, belum punya anak, pengen punya anak, ya kan? Udah dikasih anak jadi astagfirullahaladzim. Kemudian pengen marah sama suami, mungkin dia takut. Abi, kenapa? Entar dibilang durhaka lah, dibilang istri yang tidak hormat lah. Akhirnya dilempesnya sama anaknya. Benar, Bi. Masalahnya kesian jadi anaknya. Nah ini makanya kalau kita namanya ngomel sama suami, kalau suami lagi ada di rumah, ajak ngomong. Jangan suami ada di rumah, kagak diajak ngomong. Cuma diajak makan doang. Ngomong dong, ngomong. Kenapa dalam surat Ali Imran, insya Allah ayat 159. Fabima rahmati minallah lintalahum. Sebagai suami juga ngomong sama istri, komunikasi. Dulu aja waktu masih tarupan. Wah, yang orang zaman-zaman jahiliyah dia kalau kata pacaran gitu ya. Pacaran kagak boleh gitu ya. Ngomong itu kalau waktu kunjung pacar Zom Jalik ya. Jam 7 sampai jam 11 malam. Mau pulang abangnya, jangan pulang dulu bang. Masih jam 11. Ngomong 4 jam bisa. Jadi suami istri timbang ngomong doang susah amat. Ya kan? Benar. Itu pengalaman ya. Masya Allah, jadi terima kasih banyak Umi. Gitu, luar biasa. Lintalahum. Kemudian dalam akhir ayat nyatakan apa? Wasawirhum fil amri, bermusyawarah dalam urusan. Jadi jangan anak jadi korban. Benar. Kemarin gak punya anak, pengen punya anak, udah punya anak. Allah. Apa juga digituin. Iya Mi, terima kasih Umi. Luar biasa. Ini sangat banyak sekali memberikan pencerahan buat kita. Mu'asyarah bil ma'ruf. Mari sama-sama kita selesaikan setiap masalah
itu dengan kebaikan. Tidak ada pernah kebaikan tanpa dengan kebaikan. Semoga dengan kita menjadi yang baik, insya Allah rumah tangga kita pun semua jadi akan baik. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Taufikur Rahman dengan tema makna halal, berkah dan maslahat. Tetap di Cahaya Hati Indonesia, jangan kemana-mana, sesaat lagi.